teman-teman yang di Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu semangat dan sehat. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar hari ketiga dari rangkaian acara Sekolah Diplomasi dengan tema Hak Asasi Manusia. Pada hari Senin tanggal 20 November 2023, bersama saya Sri Wahyuni selaku pemandu acara pada hari ini. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Mbak, Siti suaranya Rohaini tidak Zuhayatin terdengar, Mbak. MA selaku dosen hukum pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halo Ibu, selamat datang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Iqbal Ibnu Farhan LC selaku moderator kita untuk webinar kali ini. Selamat datang Pak Iqbal. Selanjutnya, ya, terima kasih banyak. Izinkan saya menyampaikan rangkaian acara kita, yaitu pertama pembukaan oleh MC, Halo? yang kedua Saya langsung tidak ke bisa acara mendengar inti suaranya ya, Mas. seminar dengan narasumber kita. Halo? Saya tidak bisa mendengar suara. Sudah terdengar, Bu? Belum bisa suaranya. Halo? Sudah terdengar, Bu? Sudah. Sudah terdengar, Bu? Selanjutnya izinkan saya menyampaikan rangkaian acara kita, yaitu yang pertama Saya tidak pembukaan bisa oleh mendengar MC. suaranya, Mbak. Halo? Oh, Suaranya tidak halo? terdengar. Halo, Bu? Kok nggak bisa didengarin? Oke, udah mulai, udah. Oke, udah Mbak. Oke. Sudah, Bu? Sudah jelas, Bu? Ya. Baiklah, lanjut. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara kita, yaitu pembukaan oleh MC, yang kedua langsung ke acara inti seminar dengan narasumber kita, kemudian sesi perfotoan, dan yang terakhir penutupan. Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridho Allah, marilah kita buka acara kesempatan kali ini dengan membaca Al-Fatihah. Diingatkan kembali kepada peserta untuk mempersiapkan alat tulis dan catatan, karena akan banyak sekali informasi yang bisa diambil dari pemateri kita yang sangat luar biasa ini ya teman-teman. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya tanpa berlama-lama lagi langsung ke acara inti pemaparan dari narasumber kita yang akan dipimpin oleh Pak Iqbal Ibnu Farhan LC selaku moderator. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa moderator kita pada hari ini adalah Wakil Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia Mesir, juara 1 Lomba Pidato Bahasa Indonesia oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 5 besar Lomba Bahasa Arab oleh Pusat Pengembangan Pendidikan untuk Mahasiswa Al-Azhar, juara 3 Pidato Bahasa Inggris yang diadakan oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Oke, selanjutnya kita mulai sesi pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator kita, Pak Iqbal Ibnu Farhan LC. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih banyak Kak Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Selamat siang waktu Kairo Mesir untuk rekan-rekan semua. Selamat malam untuk Prof. Dr. Ibu Siti Rohaini Zulhayatin MA. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh rekan-rekan peserta, siswa dan siswi saya menyebutnya ya, untuk sekolah diplomasi di hari ketiga.
dengan tema yang secara khusus dibawakan oleh Prof. Dr. Siti Rohaini, yaitu tentang hak asasi. Eh, Teman-teman semua, sesaat lagi di hadapan kita semua ada sosok teladan yang menginspirasi, yang telah lama mengabdi kepada negeri. Dari mulai dosen di perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia di Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, sampai staf khusus Presiden RI. Nah, siapa lagi kalau bukan Ibu Profesor Dr. Siti Rohaini Zuhayatin MA. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang masih apa? Masih siang ya di sana ya? Iya, Ibu. Saat ini masih di jam 2.37. Beda 5 jam, Bu, dengan di Indonesia. Oke, baik. Ya, Alhamdulillah kalau sehat. Mudah-mudahan sehat selalu, Ibu. Lancar segala aktivitasnya. Dan bersama kita Ibu, insya Allah ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Mesir atau PPMI yang sudah menanti arahan dan juga materi terkait diplomasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Dr. Siti Rohaini Zuhayatin MA, kami persilahkan. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih juga untuk Pak Irfan yang telah mengundang saya dan meyakinkan bahwa saya harus bicara di hadapan teman-teman mahasiswa Indonesia di Mesir. Meskipun memang eh, pada minggu ini jadwal jadwal saya cukup padat, tetapi sebagai guru memang saya berusaha sebetulnya untuk dapat memenuhi permintaan dari mahasiswa. Jadi sekali lagi saya mohon maaf juga untuk perubahan jadwal yang mungkin juga sedikit merepotkan teman-teman. Nah, saya panggil Mas Iqbal saja ya, sebagai Wapres PPMI di Mesir dan juga tentu teman-tean sekalian, saya ingin tentu pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Saya berharap teman-teman semuanya sehat dan selalu semangat di Mesir, dimanapun teman-teman belajar. Pada malam hari ini saya diminta oleh Mas Irfan untuk berbicara tentang HAM, ya. HAM sebagai sebuah prinsip dan juga nilai, dan juga tentu kebijakan Indonesia terhadap HAM dan bagaimana kita menggunakan HAM ini sebagai bagian dari diplomasi kita di kancah internasional ataupun di kancah regional. Dan nanti mungkin selanjutnya seperti apa persoalan HAM ini harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa sebagai generasi muda. Mungkin 3 hal itu, dan izinkan saya memulai untuk memaparkan PowerPoint yang sebetulnya saya tidak mempersiapkan secara khusus, tetapi hemat saya sih ini relevan dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Ya. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah tantangan dan peluang penanganan hak asasi manusia, ya. Yang ini memang menjadi bagian dari tugas saya di kantor staf presiden. Nah, teman-teman sekalian, tadi disampaikan oleh Mas Iqbal tentang bagaimana kita melihat hak asasi manusia. Tentu yang terpenting di sini adalah kita memahami bahwa kalau kita berbicara tentang masalah HAM, maka hal ini terkait dengan peran negara. Jadi peran negara di dalam hak asasi manusia itu adalah sebagai duty bearer of rights, ya. Jadi sebagai penanggung jawab hak asasi manusia. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana kita harus memahami HAM secara sederhana, ya, bahwa sebetulnya hak asasi manusia ini adalah satu prinsip yang ada di semua budaya dan agama yang terkait dengan bagaimana prinsip dan mekanisme kita untuk menjaga dan juga menjunjung martabat manusia. Ya, jadi sebetulnya
HAM lebih bersifat operasional di dalam rangka menjamin penghormatan terhadap harkat kemanusiaan atau human dignity ya, atau karomah insania. Nah, pada sisi inilah maka prinsip-prinsip hak asasi manusia ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip yang harus ada, yaitu tanggung jawab. Jadi ada hak asasi tetapi juga ada kewajiban ya, kewajiban asasi. Jadi dua hal itu tidak bisa dilepaskan. Nah, tetapi ketika kita membicarakan hak asasi manusia ini di dalam perspektif tugas negara, ya, yang ini menjadi bagian dari proses negosiasi. Tadi juga disebutkan Mas Iqbal bagaimana kemudian HAM juga menjadi hal yang yang itu menjadi diplomasi dan juga negosiasi di tingkat internasional. Nah, pada sisi inilah maka negara sebagai duty bearer of rights ini sifatnya tidak reciprocal. Ya. Artinya negara tidak mempunyai hak, negara hanya punya tanggung jawab atau responsibility di dalam menjaga hak asasi manusia dari warga negaranya. Ya. Nah, inilah yang kemudian dirumuskan secara internasional di dalam Universal Declaration of Human Rights, ya, yang UDHR itu, yang kemudian menjadi bagian dari mekanisme HAM di PBB, utamanya di Dewan HAM ya, atau Human Rights Council. Jadi di situ hak asasi manusia harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara di dalam memastikan terjaminnya hak asasi manusia bagi warganya. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi negara disebut sebagai penanggung jawab atau duty bearer of rights, maka individu atau masyarakat itulah yang memiliki hak atau sebagai right holders ya. Right holder ini adalah mereka yang memiliki hak yang itu dijamin oleh negara. Nah, memang di dalam konsep HAM juga dikenal juga penanggung jawab HAM selain negara, yaitu non-state actors ya, yaitu mereka yang sebetulnya bukan negara tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap penegakan HAM ini, yaitu masyarakat itu juga menjadi the secondary duty bearer of rights. Nah, yang sangat penting untuk juga kita pahami adalah bahwa hak asasi manusia ini harus kita bingkai di dalam sebuah mekanisme kenegaraan ya, utamanya mekanisme kenegaraan yang bersifat demokratis. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, maka di Indonesia ini hak asasi manusia menjadi komitmen dari pemerintah, komitmen dari Bapak Presiden ya, yang pada tanggal 10 Desember 2020 ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden tentang komitmen penegakan hak asasi manusia ya, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ya. Itu pada 2014 sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau menyampaikan juga bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan agar tidak menjadi beban sejarah ya, sehingga bangsa ini dapat menatap masa depan dengan bermartabat dan percaya diri. Nah, ini juga disampaikan beliau ketika bertemu dengan korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka ya, yang kebetulan saya mengikuti acara tersebut. Nah, kemudian dari komitmen itu maka ditempuh satu kebijakan pengarusutamaan HAM dan juga termasuk isu lingkungan di dalam kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Ini juga pidato beliau diulang lagi tanggal 16 Agustus juga. Dan disinilah sebetulnya ada pergeseran tentang
tugas negara menyediakan layanan publik ya, yang bersifat karitatif ini menjadi apa yang disebut dengan human right based protection bagi bagi semua orang termasuk juga penyandang disabilitas. Nah, teman-teman sekalian, komitmen ini sebetulnya mempunyai landasan hukum yang sangat kuat ya, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga ratifikasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, kemudian juga pengesahan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pengesahan Undang-Undang Pengadilan HAM, pengesahan Undang-Undang KKR ya, ini satu mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ya. Meskipun ini kemudian dibatalkan oleh MK, tetapi ini tetap menjadi komitmen Indonesia. Yang kemudian ada juga ratifikasi kita terhadap 8 konvensi utama hak asasi manusia. Kita masih punya satu konvensi yang belum berhasil kita ratifikasi, yaitu konvensi anti penghilangan paksa. Sebetulnya sangat panjang, tapi biasanya ini dikenal sebagai konvensi penghilangan paksa yang saat ini masih menunggu pengesahan dari pembahasan dari DPR. Nah, teman-teman sekalian, ini saya ini aja ya, biar bisa di. Nah, oke. Satu hal yang sangat penting untuk kita bicarakan sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana HAM menjadi modalitas diplomasi Indonesia. Yang pertama adalah konsolidasi dari penanganan HAM ya, di Indonesia. Saya secara spesifik di sini menggunakan keberanian Indonesia ya di dalam penanganan hak asasi manusia. Yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia yang independen, yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Perempuan, kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan yang terakhir adalah Komisi Nasional Disabilitas. Jadi kita memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen. Artinya mereka adalah lembaga negara, jadi bukan bagian dari pemerintah, sehingga mereka memiliki keleluasaan di dalam memberikan masukan-masukan kritis dan konstruktif kepada pemerintah yang terkait dengan persoalan hak asasi manusia. Yang kedua adalah keberanian negara di dalam mengakui ya, dan menetapkan adanya pelanggaran HAM, ya, termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang mungkin teman-teman juga mengikuti ya bagaimana pada awal tahun ini Presiden menyampaikan kepada publik ya baik itu secara nasional maupun secara internasional bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan Presiden menyampaikan bahwa penyesalan bahwa itu terjadi, dan juga menyampaikan janji bahwa pelanggaran HAM berat semacam itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ini adalah satu keberanian karena tidak semua negara itu berani untuk menyatakan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat di negaranya. Nah, yang selanjutnya adalah komitmen mekanisme penyelesaian HAM ya. Misalnya Komisi Kebenaran dan Persahabatan untuk ex Timur Timur ya. Kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, kemudian juga ada komisi yang sama di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ya, dan sebagainya. Nah, inilah merupakan komitmen Indonesia ya, sebagai satu negara yang memiliki kewajiban melakukan performa hak asasi manusia di Dewan HAM PBB. Dan tentu ini mengikuti pembentukan mekanisme pelaporan di Dewan HAM PBB. Dan yang selanjutnya adalah komitmen tentang komunikasi efektif dengan lembaga-lembaga dan juga institusi hak asasi manusia di PBB. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin secara spesifik untuk menyampaikan tentang
tantangan terhadap isu HAM ya, di Indonesia. Misalnya yang pertama adalah pelanggaran HAM berat ya, dan pelanggaran HAM berat masa lalu yang ini pada awalnya dianggap bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat dan tidak sungguh-sungguh di dalam menanganinya. Tetapi alhamdulillah saat ini mekanisme itu terjadi, sudah terlaksana, dan saat ini Presiden telah mengeluarkan satu peraturan pemerintah tentang penanganan pelanggaran HAM berat ya, dan pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, kedua adalah masalah tantangan yang kedua adalah sorotan internasional terhadap terhadap Papua ya, dan dianggap bahwa penegakan hak asasi manusia masih rendah, kemudian juga hak sosial dan hak politik serta pembangunan manusia di Papua masih rendah. Tentu ini menjadi PR dari pemerintah untuk terus bekerja di dalam meningkatkan performance HAM-nya di Papua. Nah, yang selanjutnya adalah uh, tantangan yang selanjutnya adalah menguatnya politik identitas ya, politisasi. Saya sih lebih suka menyebutnya politisasi identitas ini yang memiliki kecenderungan adanya potensi pelanggaran HAM ya. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Kemudian juga tentang hak atas lingkungan hidup, hak atas tanah, air, dan pengakuan masyarakat adat ini juga masih menjadi tantangan. Kemudian juga integritas personal dan kebebasan sipil warga negara ini juga masih sering menjadi pertanyaan publik ya, baik di nasional maupun internasional, dan ini sebetulnya adalah imbas dari penggunaan undang-undang ITE yang eksesif ya. Jadi berbagai pembatasan dan lain sebagainya itu dipandang sebagai sesuatu yang masih perlu diselesaikan oleh Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok minoritas dan kelompok rentan, terutama kelompok minoritas agama, kepercayaan, dan adat yang seringkali menjadi targetnya dari masa yang mayoritas, dan bahkan juga kelompok-kelompok rentan ini berhadapan misalnya dengan masalah-masalah yang terkait dengan pengembangan industri. Nah, ini beberapa hal. Nah, teman-teman sekalian, isu-isu HAM ini menjadi perhatian dari kantor staf presiden sebagai unit pengawal unit yang mengawal dan memastikan bahwa program prioritas dan program strategis presiden ini akan dapat terlaksana. Oleh sebab itu, isu HAM menjadi isu yang sangat sentral di dalam kantor staf presiden. Yang ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kelancaran pengendalian program pemerintah ya di dalam mengelola isu strategis tahun yang itu dimulai pada tahun 2019. Yang pertama adalah menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan termasuk perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Kemudian menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kerusuhan Mei, kemudian juga kerusuhan Trisakti 1 dan 2, kasus-kasus penghilangan paksa, kasus Talang Sari, Tanjung Priok, dan tragedi 1965. Yang selanjutnya adalah menghapus semua bentuk impunitas yang di dalam sistem hukum nasional. Dan ini juga dilakukan di dalam revisi dari undang-undang yang kita miliki, KUHP, kemudian undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian juga undang-undang tentang penyandang disabilitas. Nah, teman-teman sekalian, yang juga sangat penting adalah peran dari masyarakat sipil ya, di mana ketahanan supremasi sipil ini sebagai komitmen kebangsaan ya, yang ini bersama ya, jadi berseiring dengan kinerja negara di dalam menangani masalah HAM.
Dan ini sebetulnya menjadi modalitas bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah keterbukaan negara, pemerintah, ya. Ini untuk bisa membangun kemitraan yang egaliter dengan masyarakat sipil, ya, sehingga penanganan hak asasi manusia ini menjadi lebih cepat dan juga lebih memenuhi standar-standar yang disepakati secara internasional. Kemudian teman-teman sekalian, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita patut berbangga karena pemerintah Indonesia ini mempunyai apa ya istilahnya, pemerintah Indonesia sangat confident, ya, sangat percaya diri untuk memberikan kemandirian terhadap Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang tadi sudah saya sebutkan. Karena pengalaman saya menjadi ketua komisi HAM di OKI, itu sebetulnya tidak semua negara sebetulnya percaya diri untuk memberikan kemandirian dari lembaga nasional hak asasi manusia. Jadi persoalan-persoalan ini masih sangat sulit sebetulnya dibicarakan di negara-negara OKI, ya, semayoritas, ya, meskipun misalnya Mesir sudah cukup bagus, kemudian Turki dan Maroko misalnya, tetapi yang lain sebetulnya masih membutuhkan penguatan-penguatan agar negara-negara anggota OKI itu juga memberikan peran yang independen kepada lembaga-lembaga negara hak asasi manusia. Ya, teman-teman, ini beberapa hal yang terkait dengan bagaimana sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat sipil di dalam pemajuan HAM. Jadi kita di Indonesia kita mempunyai rencana aksi HAM yang itu sudah sangat lama dimulai, ya, dan tahun 2001 sampai 2005 itu sebagai satu generasi yang kelima bagaimana rencana aksi HAM ini diinisiasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Kemudian juga ada pelaksanaan Kota Peduli HAM, ya, dan juga ada Festival HAM. Kita punya Kota Peduli HAM, kita punya Festival HAM. Yang Festival HAM ini merupakan inisiatif dari Kantor Staf Presiden dengan Komnas HAM dan juga INPIT sebagai anggota sebagai lembaga masyarakat sipil. Dan Festival HAM ini tidak semua negara bisa melaksanakannya. Jadi baru sedikit sekali sebetulnya negara-negara yang mampu menyelenggarakan Festival HAM. Nah, yang sebetulnya Festival HAM ini menjadi satu konsep internasional, namun masih sangat sedikit, ya. Indonesia dan Korea Selatan bekerja sama secara konstruktif sebetulnya untuk melaksanakan Festival HAM ini, yang isinya adalah bahwa pemenuhan HAM atau HAM itu tidak selalu diasosiasikan dengan pelanggaran HAM. Jadi HAM itu harus juga dirayakan pada saat negara ini mampu menyediakan layanan-layanan ataupun menyediakan mampu menyediakan pemenuhan hak-hak dasar yang sangat baik, yang itu sebetulnya juga dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bersama pemerintah, bersama lembaga masyarakat sipil perlu juga untuk merayakan bahwa kita sebetulnya memiliki kemajuan di dalam pemajuan hak asasi manusia. Seperti tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia diakui dan diproses secara hukum dan juga diproses secara non hukum, yaitu melalui apa yang disebut dengan komisi rekonsiliasi kebenaran dan rekonsiliasi. Mungkin ini agak sedikit teknis, ya, tetapi sebetulnya apa yang saya bicarakan ini adalah merupakan satu bentuk dari kesungguhan pemerintah Indonesia di dalam menguatkan dan meningkatkan kinerja HAM yang dimaksudkan sebagai satu upaya untuk menaikkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Karena saat ini diplomasi internasional ataupun juga regional dan bilateral itu bukan semata-mata dilakukan secara politik, tetapi juga bagaimana diplomasi itu juga memiliki muatan HAM.
Jadi semakin kuat suatu negara ini di dalam menghormati dan juga memenuhi hak asasi manusia, sebetulnya ada leverage, ada satu tingkatan ya, reputasi dari satu negara. Jadi itu menjadi sebuah norma internasional bahwa satu negara itu harus terus-menerus meningkatkan kinerja HAM-nya. Teman-teman sekalian, tentu kita masih mempunyai beberapa masalah, tetapi pada umumnya saya akan mengatakan bahwa kinerja HAM kita cukup diapresiasi oleh dunia internasional, termasuk juga oleh OKI. Jadi sewaktu saya menjadi ketua komisi HAM, nah, itu hemat saya sih bukan karena saya ya, karena sebetulnya saya cukup mungil ya untuk ukuran Indonesia, saya cukup kecil juga. Tetapi yang membuat saya bisa memimpin Komisi HAM ini adalah bagasi saya yang besar, yaitu Indonesia. Jadi kepemimpinan saya di Komisi Hak Asasi Manusia di OKI itu sebetulnya tidak terlepas dari modalitas yang dimiliki oleh Indonesia, yang itu menjadi acuan bagi negara-negara OKI lainnya. Nah, gitu. Nah, saya kira itu beberapa hal ya, bahwa bahwa apa yang kita miliki saat ini, kita memiliki undang-undang HAM, kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar untuk mengakomodir beberapa aspek dari hak asasi manusia, kepemimpinan kita di OKI, keanggotaan kita di Dewan HAM, ini semuanya adalah merupakan modalitas bagi Indonesia di dalam melakukan diplomasi, baik itu yang bersifat bilateral dengan negara yang lain, ataupun juga secara regional di ASEAN, kemudian juga di negara OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam, dan tentu saja di tingkat multilateral di PBB dan juga lembaga-lembaga yang lain. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami bahwa selain persoalan diplomasi politik seperti yang tadi saya sampaikan, komitmen dan HAM itu juga menjadi aspek yang dapat meningkatkan reputasi Indonesia di dalam panggung-panggung internasional, regional, dan juga mungkin hubungan-hubungan yang bersifat bilateral. Nah, oleh sebab itu saya sebagai pihak yang bertanggung jawab di kantor staf presiden tentang hak asasi manusia ini terus-menerus berkolaborasi dan mendorong semua pihak, ya, termasuk kementerian, lembaga, masyarakat sipil, untuk bersama-sama melihat hak asasi manusia itu sebagai modalitas bersama, modalitas bangsa Indonesia, modalitas, kalau saya menyebutkan bangsa itu artinya di situ ada warga negara Indonesia, ada masyarakat sipil, ya, ada negara yang bersama-sama melihat persoalan hak asasi manusia ini sebagai modalitas bersama. Nah, dengan demikian maka ini akan menjadi satu modalitas bagi Indonesia di dalam berdiplomasi, bukan hanya terutama adalah dari Kementerian Luar Negeri, tetapi juga diplomasi yang lainnya. Karena sekarang ini norma dan mekanisme HAM ini merambah ke seluruh aspek diplomasi, baik itu aspek diplomasi politik, ekonomi, kebudayaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita bicara tentang diplomasi bagaimana meningkatkan ekspor kita ke luar negeri, maka orang atau misalnya negara lain, terutama negara-negara di Eropa dan Amerika, akan juga melihat apakah misalnya satu produk ini di diciptakan, ya, apakah satu produk itu dibuat dengan prinsip-prinsip HAM atau tidak. Nah, oleh sebab itu saat ini juga Indonesia sedang menguatkan prinsip-prinsip tentang HAM dan bisnis, sehingga satu produk itu harus mempunyai clearance, ya, harus ada satu clearance tentang apakah produk ini dibuat melanggar HAM atau tidak. Nah, inilah sebetulnya teman-teman sangat tepat sekali pada
pada saat ini membincang tentang masalah hak asasi manusia sebagai bagian dari diplomasi Indonesia, bukan semata-mata diplomasi politik, tetapi juga diplomasi ekonomi dan juga diplomasi budaya. Saya kira demikian, Mas Iqbal. Saya akan mengakhiri di sini. Tentu nanti saya akan sangat senang sekali kalau misalnya ada teman-teman yang ingin share ataupun juga meminta klarifikasi dari saya. Oleh sebab itu saya kembalikan kepada Mas Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas materi yang disampaikan yang luar biasa tadi telah sama-sama kita dengar. Baiklah teman-teman semua, tadi kehadiran Ibu Siti di tengah-tengah kita semua tentu membuka mata kita terkait hak asasi manusia. Bagaimana kemudian sikap Indonesia atau yang kemudian tadi dinarasikan sebagai keberanian Indonesia dalam menjunjung hak-hak asasi manusia. Kemudian regulasi dan lain sebagainya yang ada pada hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kemudian salah satu yang diupayakan oleh HAM itu adalah mungkin bisa saya sampaikan Ibu adalah perdamaian seperti itu. Diwujudkan melalui kita menjunjung tinggi sikap toleransi, saling mendengar dan saling memahami dan lain sebagainya. Kemudian ada kaidah yang kita kita ketahui bahwa natawahat fi matafakna wa nata'adzar fi makhtalafna. Apa-apa yang kita sepakati menjadi alasan kita untuk bersatu. Dan apa-apa yang menjadi perbedaan yang ada di antara kita bukan menjadi alasan kita untuk saling terpecah belah. Nah, mungkin itu di antara bagaimana kemudian kita mengupayakan hak-hak asasi manusia melalui perdamaian-perdamaian yang kita wujudkan. Nah, baiklah Ibu, mungkin selanjutnya kita akan buka ruang pertanyaan untuk rekan-rekan semua yang di sini ingin bertanya. Teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan, berikan pertanyaan, silahkan boleh raise hand dan silahkan diperkenalkan dan disampaikan pertanyaan apa. Baik, teman-teman yang ingin menyampaikan boleh silahkan di raise hand. Baik. Oke, mungkin saya izin menjadi pemantik dari pertanyaan teman-teman ya, Ibu. Suara saya cukup terdengar ya, Bu? Silakan Mas Iqbal. Sangat sangat jelas ya. Ya. Sebentar nih. Oke. Cek, apakah suara saya terdengar, Bu? Dengar ya? Silakan Mas. Oke. Alhamdulillah pada tanggal 10 Oktober kemarin, Indonesia terpilih kembali menjadi Dewan Anggota HAM, ya Ibu ya. Terpilih menjadi suara mayoritas seperti itu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, sikap Indonesia terkait apa yang terjadi di eh, saudara-saudara kita di Palestina untuk saat ini. Sudah sejauh mana kira-kira apa yang diupayakan oleh Indonesia dalam hal menjunjung tinggi hak asasi manusia pada saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Dan apa yang bisa kita upayakan karena memang ada sikap-sikap atau regulasi yang menjadi ibaratnya batasan agar kita eh, tidak melampaui apa yang seharusnya memang kita bisa upayakan seperti itu. Mungkin kiranya itu yang juga ingin ditanyakan oleh teman-teman Ibu terkait hak asasi manusia. Jadi terima kasih Mas Iqbal. Jadi pertanyaan sangat bagus ya, karena bagaimanapun ketika kita membicarakan diplomasi HAM sebagai bagian dari diplomasi Indonesia, maka sebetulnya kita juga memiliki kontribusi terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme-mekanisme yang ada di PBB. Kalau saya bicara tentang PBB, saya tidak sedang berbicara tentang Amerika, saya tidak sedang bicara tentang Eropa, ya, tapi saya sedang bicara tentang 189 anggota PBB, gitu ya. Ada Indonesia,
ada Mesir, ada Saudi Arabia, ada Vatikan, ada Jepang, ada Cina, ada Eropa, ada Amerika. Jadi semuanya ya. Saya tidak itu harus kita betul-betul berfokus kepada PBB. Nah, diplomasi Indonesia yang terkait dengan hak asasi manusia tentu ada di dalam prinsip-prinsip dan mekanisme yang kita kontribusikan dan sekaligus kita ratifikasi, yaitu yang pertama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan juga konvensi-konvensi yang ini menjadi konvensi induk. Satu, konvensi tentang hak sipil dan politik, kemudian konvensi tentang hak ekonomi, hak sosial dan budaya, kemudian juga ada konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tentang perlindungan hak anak, ya. Kemudian juga ada beberapa konvensi lain, konvensi disabilitas dan lain sebagainya. Jadi landasan kita itu, ya. Yang kedua, landasannya adalah apa yang kita lakukan secara domestik, secara nasional, ya. Jadi ketika kita menggunakan diplomasi, menggunakan HAM sebagai modalitas diplomasi, maka kita harus walk the talk. Kita harus melaksanakan apa yang kita bicarakan, gitu ya. Jadi saat ini pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menyelaraskan, untuk mengharmonisasikan, untuk berkomitmen, ya, bahwa ratifikasi yang kita lakukan itu harus dilakukan secara nasional, gitu. Sehingga itu yang disebut dengan walk the talk, ya. Nah, apa yang terjadi di Palestina juga demikian. Jadi prinsip yang digunakan oleh Indonesia di dalam penanganan isu Palestina ini tentu saja seperti konsensus Indonesia di PBB, yaitu solusi dua negara, ya. Solusi dua negara yang itu merupakan satu resolusi PBB tahun 69 bahwa di situ akan ada dua negara merdeka, yaitu negara Palestina dan Israel. Itu yang menjadi landasan kita. Nah, persoalannya adalah pada saat kemudian di tingkat PBB dan di multilateral itu tidak konsisten dengan itu, ya, karena beberapa negara kemudian melegitimasi hal-hal yang dilakukan oleh Israel, termasuk juga penyerobotan Israel terhadap tanah-tanah di Palestina, ya, kemudian juga penyerangan-penyerangan yang ini melanggar hukum humaniter internasional, melanggar hukum internasional tentang kedaulatan negara, maka mau tidak mau Indonesia harus bersuara lantang tentang itu. Karena bagaimanapun Palestina ini juga merupakan mandat dari Konferensi Asia Afrika, ya, di Bandung tentang mendukung upaya kemerdekaan bagi seluruh bangsa di dunia, dan itu adalah juga mandat konstitusi, ya. Dan saat ini dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 hanya Palestina yang belum merdeka. Nah, oleh sebab itu Indonesia terus-menerus secara konsisten menyatakan bahwa Palestina harus merdeka. Termasuk juga ketika Indonesia menjadi ketua di Dewan Keamanan PBB dan menjadi anggota Dewan Keamanan, ya, tidak tetap di PBB pada tahun 2020 sampai 2022. Nah, Indonesia dan dalam hal ini kita sebetulnya reputasi Indonesia cukup kuat, ya, yang terkait dengan Palestina, dan ketika itu menyangkut Palestina maka sebetulnya tidak sejengkal langkah pun sebetulnya Indonesia mundur, termasuk dorongan Indonesia membuka
hubungan diplomatik dengan Israel sebagai satu upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia tidak mengambil itu. Jadi dalam hal ini tentu yang dilakukan Indonesia yang pertama untuk masalah krisis kemanusiaan yang saat ini sedang terjadi di Palestina, Indonesia terus-menerus menyuarakan, mengutuk, dan juga satu menyuarakan kutukan itu, dan yang kedua adalah menyuarakan tentang pentingnya untuk jeda kemanusiaan dan gencatan senjata. Ini sangat penting untuk melindungi hak asasi dari masyarakat Palestina, terutama yang ada di Gaza. Nah, Indonesia juga sangat aktif di berbagai forum, baik itu di forum ASEAN, di forum OKI, di PBB, itu terus-menerus menyuarakan agar persoalan di Palestina segera diselesaikan. Yang pertama adalah gencatan senjata, yang kedua adalah masalah misi kemanusiaan, yang ketiga adalah PBB secara serius untuk bisa membahas tentang kemerdekaan Palestina. Itu ya. Nah, apakah kemudian itu menghasilkan sesuatu? Ya, kita misalnya bersama-sama dengan banyak negara, terutama negara OKI, mampu untuk mendorong adanya sidang umum istimewa PBB. Ya. Yang sidang umum PBB itu 120 negara menyatakan bahwa Israel harus menghentikan serangan itu. Nah, memang kita agak kecewa ya dengan sikap Amerika dan beberapa negara Eropa Barat yang melihat bahwa persoalan ini sebetulnya bukan semata-mata masalah dari Israel, tapi juga dari Palestina, terutama dari Hamas. Tetapi apapun itu alasannya adalah bahwa masalah di Palestina ini adalah masalah penjajahan, dan secara konstitusional Indonesia memiliki mandat bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Saya kira demikian, Mas Iqbal. Baik, terima kasih banyak Ibu Profesor Dr. Siti atas jawabannya yang sangat detail dan signifikan sekali terkait apa yang bisa diusahakan oleh Indonesia. Mudah-mudahan Ibu lahir insya Allah dengan melalui sekolah diplomasi ini diplomat-diplomat handal yang akan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk juga untuk membantu rekan-rekan kita dimanapun berada. Untuk diketahui bersama teman-teman bahwa salah satu yang diupayakan oleh HAM juga adalah kesetaraan, dan kebetulan Ibu Profesor Dr. Siti juga adalah pegiat kesetaraan gender, di mana sempat dijuluki sebagai Ibu Gender. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya, yang relate atau terkait dengan isu-isu kesetaraan gender bisa dipertanyakan kepada Ibu Siti. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan di raise hand. Mungkin yang pertama saya tujukan kepada Mas Farik Ashbal ya. Silakan Mas Farik, bisa dibuka kameranya, diperkenalkan diri dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami, Ibu Ruhaini, yang kami hormati. Di sini saya Ahmad Farik Ashbal Aufa, ini ingin menyampaikan kegelisahan sekaligus mempertanyakan. Ya. Poinnya pertama adalah salah satu yang dijamin oleh undang-undang internasional itu adalah kebebasan berekspresi. Nah, di situ saya memiliki kegelisahan, sebenarnya apakah ada definisi yang memuaskan tentang kebebasan berekspresi ini? Karena definisi yang selama ini saya temui itu kayaknya kurang memuaskan, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Macron, terus dan presiden yang lain yang perwakilan Barat itu. Di sini kebebasan berekspresi adalah yang tidak mengganggu kebebasan ekspresi orang lain. Ini kayaknya masih masih karet gitu lah. Kira-kira apa sih yang membuat tidak ada definisi yang memuaskan? Terus apa sih langkahnya Indonesia sama negara itu untuk menyatukan pendapat mengenai definisi itu? Terus langkahnya apa? Karena kegelisahan saya di situ, di Perancis terdapat larangan-larangan untuk mengenakan hijab. Itu kan salah satu bentuk
berekspresi juga, mengenakan abaya, apalagi abaya itu dibilangnya apa namanya melanggar hukum negara, padahal yang dimaksud apa karena menggunakan pakaian yang berbau agama di ruang publik. Padahal di situ kan apa sih emang pakaiannya Islam itu apa nggak ada kan pakaian Islam. Pakaian Islam itu kan yang penting menutup aurat, bukan terkhusus kepada kebaya atau apa. Nah itu mungkin kegelisahan saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Mas Farid. Mungkin saya sedikit simpulkan pertanyaannya Bu ya. Jadi terkait kebebasan berekspresi di mana kita punya hak untuk mengekspresikan sesuatu yang kemudian itu dilindungi juga oleh undang-undang, tapi kemudian kebebasan berekspresi kita itu dibatasi dengan kebebasan berekspresi orang lain. Artinya yang dipertanyakan oleh Mas Farid adalah sejauh mana batasan-batasan atau eh, definisi terkait kebebasan berekspresi itu sendiri. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu. Oke, terima kasih Mas Farid pertanyaannya. Ya, jadi kebebasan berekspresi ini saya ingin memulai hak itu ada yang disebut sebagai satu hak yang non derogatif ya, dan hak yang bersifat bisa dibatasi atau derogatif ya. Yang disebut dengan non derogatif itu hak yang tidak bisa dibatasi. Misalnya hak beragama dan berkepercayaan ya, hak beragama dan hak berkepercayaan, hak berpikir ya, hak untuk memiliki identitas ya, itu adalah hak yang tidak bisa diambil atau dibatasi. Nah, tetapi hak yang tidak bisa dibatasi ini ketika itu masuk di dalam hak berekspresi ya, sebetulnya hak berekspresi ketika itu dilaksanakan di ruang publik itu sebetulnya hak yang bisa dibatasi ya, tetapi pembatasannya memang harus melalui undang negara yang dimaksudkan sebagai satu upaya untuk melindungi kepentingan umum dan melindungi apa namanya, melindungi kepentingan umum dan juga kebaikan ya, kebaikan umum. Jadi itu sebetulnya adalah haknya. Nah, hak itu ada di dalam konvensi hak hak sipil dan hak politik ya. Jadi kalau kita bicara tentang hak ekspresi itu adalah ada sebetulnya konsensus ada atau konvensi internasional yang terkait dengan hak berekspresi. Nah, oleh sebab itu karena hak ekspresi ini hak kebebasan berekspresi ini ada satu klausul dapat dibatasi dengan undang-undang negara demi untuk menjaga apa kesehatan atau demi untuk ke istilahnya itu public apa namanya public health ya. Jadi apa kenyamanan dan juga demi untuk menjaga apa istilahnya itu ketertiban umum ya, ketertiban umum, maka sebetulnya itu bisa dibatasi. Nah, kata-kata dibatasi itu memang dari satu negara dengan negara yang lain berbeda. Ya, satu negara Indonesia, Perancis, Eropa, Arab, misalnya di Timur Tengah dan sebagainya itu berbeda. Misalnya kalau di Perancis itu prinsip laïcité itu memang membebaskan ruang publik itu dari semua hal-hal yang semua hal yang terkait dengan identitas selain identitas Perancis. Memang begitu. Jadi agar masyarakat itu memiliki partisipasi yang sama ruang publik di Perancis, maka ornamen yang itu membawa identitas itu tidak diperbolehkan. Jadi bukan hanya jilbab. Jadi terus itu ya, salib pun juga tidak boleh. Yang apa hal yang terkait dengan simbol-simbol Yahudi juga nggak boleh, Kristen juga tidak boleh, Islam juga tidak boleh, identitas kesukaan juga tidak boleh.
gitu. Jadi sebetulnya yang dimaksud laicite itu adalah agar ruang publik itu menjadi tidak tidak terbedakan. Orang itu sama di ruang publiknya ya. Tetapi sebetulnya di Prancis pun orang ibadah boleh, tetapi kalau itu dilakukan di ruang publik memang dibatasi. Hanya saja kalau itu di Prancis, di Saudi misalnya, di situ juga ada pembatasan gitu ya. Ada pembatasan misalnya perempuan itu kalau keluar tidak menutup tidak menggunakan abaya atau tidak menggunakan pakaian yang tertutup ya, karena undang-undang negara seperti itu gitu. Nah di Indonesia sebetulnya disebut dengan kepatutan publik itu juga berbeda dengan Perancis dan juga dengan Saudi misalnya ya. Kalau di Indonesia sebetulnya kepatutan publik itu lebih terbuka gitu ya. Siapapun sebetulnya orang bisa menggunakan atribut keagamaannya ataupun atribut kesukuannya, tapi yang terpenting bahwa ekspresi agama, ekspresi etnis, ekspresi kesukuan itu tidak dimaksudkan untuk melakukan penghinaan dan juga merendahkan ya pihak-pihak yang lain. Jadi sebetulnya masing-masing negara memiliki itu. Nah, jika kemudian di sana sini ada masalah, misalnya di Perancis kemudian ada persoalan-persoalan tentang namanya ekspresi di media itu yang dianggap merendahkan agama tertentu, misalnya Islam, ya itu sebetulnya adalah sesuatu yang memang perlu dikomunikasikan terus-menerus ya, karena sebetulnya masyarakat Perancis ini kan satu masyarakat yang melihat kebebasan ekspresi itu adalah sebagai satu kebebasan yang dimaksudkan kebebasan yang untuk memberikan hak kepada orang untuk sepenuhnya bisa mengekspresikan diri. Hanya memang ada beberapa ada pihak-pihak yang sebetulnya yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi ini. Ya. Nah, di Prancis sebetulnya orang-orang yang kemudian menistakan ataupun juga membuat ekspresi-ekspresi satiris gitu ya tentang Islam, tentang Nabi, tentang ini. Itu sebetulnya saya bertanya kepada teman saya di Perancis, jadi dia mengatakan bahwa itu pekerjaan orang yang sebetulnya nggak ada ininya, nggak bermanfaat. Tetapi orang Perancis sendiri mengatakan ya sudah nggak usah didengerin aja gitu, nggak usah didengerin, nggak usah dikasih ini, karena kalau nanti dikasih, kalau kita misalnya kita berkomentar, kita marah, mereka malah senang gitu. Jadi sebetulnya ada satu kondisi sosial dan kondisi publik yang memang berbeda gitu ya. Meskipun demikian tentu kalau itu menyangkut masalah yang itu kaitannya memang penghinaan terhadap Nabi atau penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, tentu kita sebagai umat Islam juga mempunyai hak untuk bereaksi. Ya, misalnya pembakaran Al-Quran dan sebagainya, tentu organisasi kerjasama Islam mempunyai mempunyai hak juga untuk bereaksi bahwa itu kebebasan berekspresi itu menyinggung dan merendahkan ya, menistakan simbol-simbol di dalam Islam yang itu sangat dihormati oleh umat Islam. Itu OKI selalu mempunyai reaksi yang cukup keras ya, termasuk juga Indonesia terhadap kebebasan ekspresi yang sebetulnya dimaksudkan bukan untuk memberikan kebebasan orang untuk untuk dapat memanifestasikan jati dirinya, tetapi untuk menyerang orang lain. Nah, oleh sebab itu kebebasan berekspresi seharusnya, dan itu di dalam konvensinya memang seharusnya tidak melampaui hak orang lain, apalagi yang itu sifatnya untuk menyerang orang ya.
Itu jadi memang kalau kita bicara tentang masalah implementasi hak asasi manusia itu sifatnya memang kontestatif. Antar satu kontestatif itu artinya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain kadang juga memiliki perbedaan, dan tentu kita terus mendorong ya, Indonesia mendorong agar proses-proses implementasi dari ini terus dikomunikasikan agar kebebasan berekspresi ini lebih membawa hal-hal yang konstruktif ya, daripada hal-hal yang bersifat destruktif gitu. Jadi sebetulnya persoalan-persoalan ini tentu menjadi hal yang terus-menerus disampaikan oleh Dewan HAM ya, dan setiap ada persoalan-persoalan yang terkait dengan penistaan ya terhadap simbol-simbol agama, maka reaksi Dewan HAM di PBB sebetulnya juga cukup keras gitu ya, sehingga ada yang menarik dubesnya gitu, ada yang misalnya Indonesia ketika terjadi pembakaran Quran di Denmark itu, maka Menteri Luar Negeri kita memanggil duta besar Jakarta ya, dan di Denmark juga protes kepada Menteri Luar Negeri di apa namanya di Denmark gitu ya, dan apa namanya terus mendorong agar masalah itu diproses secara hukum karena itu menjadi bagian dari tindak pidana. Saya kira demikian Mas Farid. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk Mas Farid atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ini beberapa ada yang ingin bertanya juga Bu. Mungkin saya izin memberikan dua orang lagi kesempatan untuk bertanya. Selain itu mungkin bisa disampaikan. Yang respon ada teman perempuan dong, salah laki semua. Oh iya, Ibu. Boleh. Silakan teman-teman yang perempuan. Nah, ini mungkin dari teman-teman ada yang ingin mewakili sebagai suara perempuan. Boleh silakan ditanya. Kebetulan juga ini banyak yang hadir perempuan-perempuan di mahasiswi kita di sini. Silakan untuk teman-teman yang perempuan. Boleh Iya izin. dong, harus ada yang bertanya. Baik, Ibu. Mungkin sebelum ke perempuan Bu, mungkin masih dipersiapkan atau bagaimana. Kita berikan satu kesempatan lagi untuk laki-laki. Setelah ini silahkan yang perempuan bisa disampaikan pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan kepada Ibu Profesor. Selanjutnya saya perkenankan kepada Mas Ahmad Abdullah Hasan untuk bertanya. Oh ya, terima kasih Mas Iqbal. Suara saya kedengaran Mas Iqbal? Terdengar Mas Hasan. Oh iya, baik. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Kairo untuk Mas Iqbal dan Prof. Ruhaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini satu-satunya yang bukan mahasiswa atau belum mahasiswa adalah saya ya di sini ya. Karena saya sudah mencoba 2 kali untuk ke Al-Azhar tapi belum juga dapat gitu. Dan mungkin dengan pertemuan dengan Prof. Ruhaini di sini bisa membantu saya untuk memudahkan untuk bisa mendapat beasiswa ke Al-Azhar gitu harapannya. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua, kemudian untuk masalah untuk OKI ini kan mereka bisa dibilang menjadi wadah identitas politik umat Islam saat ini. Dan kemudian bagaimana OKI ini merespon masalah-masalah yang terjadi pada umat Islam saat ini, termasuk terhadap pelanggaran HAM saat ini yang terjadi. Misalnya kasus-kasus umat Islam yang ada di India, kemudian umat Islam yang ada di Rohingya, dan saat ini yang terjadi di Palestina, dan bahkan saat ini Saudi pun melarang pengibaran bendera Palestina. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian bagaimana Indonesia merespon masalah yang terjadi di Rohingya, kan itu termasuk pelanggaran HAM internasional ya. Pengungsi Rohingya yang kemarin diusir dari Aceh itu. Kemudian ini yang terakhir adalah tentang transgender. Transgender yang ada di bayangan kami selama ini adalah yang diperjuangkan, yang ada di benak kami selama ini adalah perubahan fisik antara perempuan dan laki-laki, dan
yang kami khawatirkan dalam transgender adalah di belakangnya adalah orang-orang LGBT atau orang-orang yang memperjuangkan dan yaitu tadi orang-orang LGBT dan sebagainya gitu. Kemudian dan pertanyaannya adalah apa sebenarnya transgender yang sedang diperjuangkan saat ini begitu. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. yang lain aja ya Mas, saya rangkum sekalian aja ya pertanyaannya. Oh ya, boleh boleh Ibu. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan perempuan, silahkan yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Eh, Ayo dari teman-teman perempuan. ini Bu, ada dari MC kita, ada rekan kita dari mahasiswa Indonesia di Mesir. Silahkan Kak Yuni. Terima kasih kesempatannya Pak Pres. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara kami sebagai individu warga Indonesia non-stakeholder ketika melihat sebuah krisis kemanusiaan. Kurang jelas suaranya Bu. Ya. Bisa diulang Namanya lagi siapa? Kak Yuni? Saya mulai. Sri Wahyuni Bu. Silakan Mbak. Pertanyaannya, bagaimana cara kami sebagai individu warga Indonesia non-stakeholder ketika melihat sebuah krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkup internasional, Bu? Mungkin segitu pertanyaannya. Oke, mungkin saya izin rekap ya Bu, pertanyaan dari Mas Hasan dan juga dari Mbak Yuni. Terkait Mas Hasan tadi, mungkin yang bisa saya sampaikan pertanyaan adalah apa langkah-langkah OKI atau OKI ya kan untuk saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita di Palestina sebagai wadah Muslim seperti itu. Dan kemudian eh, Mas Hasan juga bertanya terkait, mungkin saya bisa izin luruskan terkait kesetaraan gender ya Mas Hasan. Nah, seperti itu Iya apa? betul. Oke, terkait kesetaraan gender, sejauh mana batasan-batasannya, dan kemudian dari Mbak Yuni juga sebagai diaspora Indonesia, non-stakeholder atau masyarakat biasa. Seperti itu, apa yang bisa diupayakan untuk krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini? Terima kasih banyak. Silakan Ibu. Mas Ahmad Abdullah ya. Mas Ahmad Ada Bu, Abdullah Hasan. Silakan Mas. ada. Ya silakan Mas. Kita Oh, kasih waktu ya Mas Iqbal. oh Iya, iya Bu. iya, iya, bagaimana Ibu? Ya Mas, ini ada yang raise hand Mas Ahmad Abdullah Hasan. Tadi udah disampaikan Bu. Itu Bu, tadi yang Oh, sudah pertanyaan. ya? Iya, Oke. sudah Ibu. Oke, baik. Ah. Baik, pertama satu ya tentang masalah ya kita dari namanya saja OKI itu kan organisasi kerjasama Islam ya. Dan ini adalah satu-satunya satu organisasi yang transnasional ya. Artinya multilateral sih belum ya. Tapi setidaknya ada 3 benua lah di situ, ada Asia, kemudian Arab dan juga Afrika gitu ya, yang merepresentasikan negara-negara yang berlandaskan Islam atau negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dan saya kira ini adalah satu bentuk manifestasi politik ya yang berbasis keagamaan di dunia, karena tidak ada misalnya organisasi kerjasama Kristen misalnya ya atau Buddha dan sebagainya. Jadi peran dari OKI ini memang pertama merepresentasikan kepentingan masyarakat Muslim ya. Dan yang selanjutnya tentu masing-masing dari anggota OKI sendiri adalah anggota PBB ya. Jadi ya ada overlapping ya, ada overlapping keanggotaan antara PBB dengan OKI atau juga mungkin keanggotaan yang lain. Nah, selama ini yang dilakukan oleh OKI adalah memantau ada 2 hal. Yang pertama adalah memantau keberadaan umat Islam yang ada di negara non anggota OKI.
kedua, tentu saja yang kedua adalah meningkatkan kerjasama secara internal negara-negara OKI untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Muslim ya, atau yang disebut dengan ummah. Apakah itu kerjasama politik, apakah itu kerjasama ekonomi, apakah itu kerjasama budaya dan lain sebagainya. Jadi dua hal itulah sebetulnya yang menjadi mandat dari OKI. Nah, yang terkait dengan Palestina, yang terkait dengan Rohingya, yang terkait dengan Kashmir misalnya, dan juga beberapa hal yang terkait dengan masyarakat atau keberadaan masyarakat Muslim di negara-negara non anggota OKI, misalnya di Eropa, di Inggris, itu juga menjadi apa namanya, itu juga menjadi perhatian ataupun menjadi mandat dari OKI. Nah, oleh sebab itu OKI memiliki beberapa departemen ya yang sebetulnya membawahi hal-hal yang terkait dengan keberadaan masyarakat Muslim ya, misalnya ada departemen tentang budaya, politik, dan juga kerjasama ekonomi. Ada juga yang disebut dengan Islamophobia Observatory. Jadi ada satu lembaga yang dibentuk oleh OKI untuk melihat fobia ya, fobia terhadap Islam atau perlakuan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Muslim di negara-negara non anggota OKI. Nah, itu yang menjadi mandat dari anggota OKI. Jadi, nah persoalannya adalah selain keanggotaan OKI, maka negara-negara anggota ini juga mempunyai masalah domestiknya sendiri ya. Sehingga kalau itu terkait dengan Palestina sebagai sebuah lembaga bersama, maka OKI satu suara ya, bahwa masalah Palestina harus diselesaikan, krisis kemanusiaan harus segera diselesaikan, dan apa namanya keselamatan dari warga Palestina itu yang nomor satu. Ya. Semuanya akan mengatakan demikian, tetapi secara domestik ya, secara nasional, Mesir misalnya mempunyai kepentingan juga bagaimana kebijakan Mesir untuk membuka tutup Rafah misalnya, perbatasan dengan Gaza. Itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan juga menjadi persoalan nasional Mesir. Tetapi OKI terus mendukung Mesir misalnya untuk bisa membuka perbatasan itu agar bantuan-bantuan kemanusiaan itu dapat masuk ke Gaza ya. Nah, Rohingya misalnya, persoalan Rohingya di Myanmar juga demikian. Jadi OKI mempunyai satu kata bahwa persoalan Myanmar ini harus segera diselesaikan agar masyarakat Myanmar ini memiliki identitas nasional yang itu bersatu dengan Myanmar, dan sekaligus juga tidak terjadi persekusi dari masyarakat lain terhadap kelompok Rohingya. Nah, dalam krisis kemanusiaan di Rohingya ini sebetulnya seperti juga krisis kemanusiaan di Palestina, ini adalah tanggung jawab bersama ya, anggota-anggota PBB, tanggung jawab bersama anggota OKI, tanggung jawab bersama ASEAN ya. Nah, ini adalah beberapa inisiatif kolektif yang dilakukan bersama-sama. Nah, masalahnya adalah tidak semua negara memiliki kebijakan nasional yang sama ya. Misalnya Indonesia sudah sangat lama sekali ya, sudah kira-kira mungkin sudah sepanjang krisis Rohingya mungkin sekitar 15 tahun. Itu Indonesia selalu terbuka menerima limpahan pengungsi dari Rohingya, meskipun Indonesia sebetulnya bukan negara apa istilahnya, Indonesia itu bukan state party ya, tidak negara yang terikat dengan konvensi refugees ya, Convention on Refugees. Karena apa? Karena mengingat kekuatan Indonesia sendiri ya, yang pada waktu itu belum masuk di dalam negara yang memang didorong untuk menjadi state party dari konvensi pengungsi. Tetapi
atas dasar kemanusiaan, maka saudara-saudara kita dari Rohingya itu diterima oleh masyarakat Aceh ya, karena ya memang yang di ujung itu kan Aceh ya, sehingga yang banyak yang kemudian banyak menerima warga Rohingya itu adalah masyarakat Aceh. Nah, tetapi ada ketidakseimbangan responsibility ya, tanggung jawab dari sesama anggota OKI yang dekat dengan Myanmar ya. Dan juga ada ketidakseimbangan negara-negara di ASEAN, itulah sebetulnya yang kemudian juga menjadi persoalan gitu. Ya, persoalannya adalah kita juga mendengar bagaimana kapal-kapal warga Rohingya itu dihalau ya untuk tidak memasuki wilayah laut dari Malaysia misalnya, atau wilayah laut dari yang paling dekat dengan yang dengan Malaysia. Nah, itulah yang kemudian menjadikan Indonesia menanggung sendiri gitu ya, limpahan pengungsi-pengungsi ini. Dan karena memang Indonesia itu bukan tujuan utama dari para pengungsi ini, maka menimbulkan masalah baru tentang penyelundupan orang gitu, karena masyarakat Rohingya, warga Rohingya itu sebetulnya mereka tujuannya itu ingin ke Malaysia, ke Brunei dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tentu kita melihat dinamikanya sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada satu masa gitu. Di masa lalu mungkin masyarakat Aceh bisa membuka itu karena solidaritas sesama Muslim ya. Tapi ketika jumlahnya menjadi semakin banyak gitu ya, dan kemudian juga bagaimana bagaimana misalnya perlakuan UNHCR ya, Badan PBB, Badan Pengungsian PBB itu kemudian memberikan perlakuan bahwa mereka mendapatkan fasilitas makan 3 kali, kesehatan dan lain sebagainya, yang itu mungkin juga tidak didapatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Tentu ini menimbulkan masalah gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang sebetulnya memang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad ya. Ini Mas Ahmad Hasan, ini harus pakai apa dong standarnya gitu ya. Nah, Indonesia sendiri sebetulnya terus berusaha untuk bisa mengimplementasikan hak asasi manusia ini dengan responsibility-nya ya, dengan tanggung. Nah, tapi Indonesia juga menghimbau gitu negara-negara yang lain juga melakukan yang sama gitu. Nah, inilah sebetulnya apa istilahnya masalah atau tantangan yang dihadapi di negara Muslim sendiri pada saat membuat sebuah komunike atau keputusan bersama, biasanya satu suara, tetapi ketika kemudian terkait dengan national interest masing-masing dari negara-negara itu, maka mereka mempunyai prioritas sendiri-sendiri. Itu Mas. Jadi memang terus bagaimana sikap kita? Ya sudah, kita pokoknya kita konsisten dengan apa yang bisa dilakukan Indonesia dan apa yang menjadi tanggung jawab Indonesia. Dan tentu Indonesia juga terus mendorong misalnya kasus Rohingya itu negara-negara di ASEAN juga mengambil responsibility itu ya, terutama Malaysia misalnya. Kalau itu terkait dengan Palestina ya masing-masing. Tentu Indonesia mendorong negara-negara yang lebih dekat dengan Palestina karena Indonesia sangat jauh ya. Indonesia sangat jauh, tentu Indonesia mendorong agar negara-negara yang bertetanggaan langsung dengan Palestina itu memudahkan ya proses-proses untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini. Misalnya Indonesia sangat intens, Ibu Menlu kita sangat intens, Bapak Dubes kita sangat intens berbicara dengan pihak Mesir tentang perbatasan. Indonesia juga sangat intens berbicara dengan Jordan yang memiliki perbatasan langsung. Nah, dan tetapi Indonesia tentu tidak bisa memaksakan gitu ya, memaksakan negara-negara di kawasan itu sesuai dengan keinginan Indonesia, karena sekali lagi bahwa negara-negara itu tentu mempunyai national interest sendiri yang mungkin berbeda dengan Indonesia gitu. Jadi diplomasi kita adalah diplomasi yang sifatnya tarik ulur ya. Artinya kita juga mendesakkan, tetapi at the same time juga kita sebetulnya menyadari adanya national interest yang mungkin
tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, untuk saya tidak tahu apa yang ditanyakan, transgender atau kesetaraan gender, Mas? Mas Transgender atau transgender. Konsep transgender itu sangat luas ya Mas, karena transgender itu termasuk kalau di Indonesia itu waria. Kita semuanya sejak kecil ya, bahkan saya mungkin yang paling tua di forum ini, itu sejak kecil pun sebetulnya sebelum kita tahu tentang LGBT itu di lingkungan kita ada yang kita sebut sebagai waria, ya nggak? Iya. Apa perlakuan kita terhadap waria? Terkadang justru malah kita jadikan bercandaan. Nah, kan sebetulnya kita cukup bisa menerima mereka gitu ya. Sebetulnya kita bisa menerima keberadaan saudara-saudara kita yang waria ini, dan tanpa kemudian kita mengatakan apakah iya waria yang ada di kampung kita itu ada kaitannya dengan LGBT yang ada di Amerika. Enggak juga sih menurut saya. Jadi hemat saya sih ini ada fenomena sosial budaya di lingkungan kita, dan bagaimana kita memanusiakan saudara-saudara kita yang mungkin tidak sama dengan kita, ya. Nah, oleh sebab itu pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah itu sebetulnya sangat menghimbau untuk bisa memberdayakan kelompok-kelompok rentan ini, termasuk waria. Karena apa? Teman-teman waria ini kita jadikan bercandaan, mereka di jalanan karena sebetulnya mereka tidak diterima bekerja di tempat-tempat di mana kita bisa diterima dikerja, ya kan? Sehingga di beberapa tempat saya termasuk yang ikut merumuskan di Jogja bagaimana dapat kita bisa menolong teman-teman waria ini sehingga mereka itu tidak ada di jalanan, ya. Misalnya kalau di pemerintahan mungkin belum bisa karena ada syarat-syarat yang memang itu ada sebagai PNS ya, tetapi di sektor-sektor swasta, di sektor industri itu pemerintah Jogja itu sudah memberikan dorongan dan insentif agar pelaku-pelaku usaha itu bisa menerima pekerja waria. Kenapa demikian? Karena kalau mereka itu diterima bekerja, maka sebetulnya mereka akan sambil juga kita memberikan pengertian kepada mereka agar mereka itu dapat sebisa mungkin bisa menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, gitu ya. Dan saya sendiri juga saya terlibat langsung sebetulnya untuk pemberdayaan waria ini, misalnya dari segi kesehatannya, dari segi bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya, sehingga dan juga ada teman waria itu kemudian yang mereka ditampung di dalam satu pesantren agar apa? Agar kondisi mereka sebagai waria itu tidak juga kemudian terjerumus kepada perilaku seksualitas yang itu tidak dibenarkan oleh agama, gitu ya. Jadi daripada kita mengutuk mereka, daripada kita menertawakan mereka, lakukan sesuatu, dan ini sebetulnya terkait dengan pertanyaan Mbak Yuni tadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu terhadap masalah-masalah HAM yang ada di sekitar kita dan juga mungkin seluruh dunia. Saya akan mengambil apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad. Kalau di lingkungan kita sebagai waria, apa tanggung jawab kita? Gitu ya. Tanggung jawab saya adalah saya mendorong pemerintah daerah Yogyakarta itu untuk membuat peraturan agar sektor swasta itu bisa menerima mereka, ya. Dan itu diberikan insentif pengurangan pajak misalnya. Nah, itu agar apa? Agar mereka ini mempunyai mata pencaharian yang tetap. Dengan mempunyai mata pencaharian yang tetap, maka teman-teman waria ini sekaligus juga kita kuatkan agar mereka memiliki pengetahuan apakah memang dorongan menjadi waria itu adalah sesuatu yang sejak kecil mereka miliki atau itu ikut-ikutan, kan begitu ya. Sehingga kita bisa
menuntun mereka itu untuk menjadi kebanyakan dari kita gitu ya. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan, setidaknya kita bisa ikut mencegah agar teman-teman waria itu tidak melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan agama. Nah, oleh sebab itu di Kota Gede itu ada pesantren waria. Ya, teman-teman yang bekerja di pabrik-pabrik atau di UKM-UKM itu ya, ataupun juga bekerja di salon dan sebagainya itu pulangnya itu ke pesantren dan mereka bisa dibina secara spiritual sehingga itu mereka tidak terjerat di dalam praktek-praktek hal-hal yang itu dilarang oleh agama gitu. Jadi kira-kira caranya seperti itu, Mas. Ya, Mbak Yuni, ya, lakukan sesuatu yang real, ya, yang ada di dalam masyarakat. Kita jangan hanya diam, tetapi kita menjadi sebagai pihak yang aktif, bertanggung jawab terhadap apa namanya hak dan juga kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat kita yang rentan, gitu ya, termasuk waria, termasuk teman-teman dengan difabilitas, ya. Ini adalah orang-orang yang jelas ada di sekitar kita dan kita itu membutuhkan tangan kita, gitu ya. Di UIN Sunan Kalijaga misalnya kita membuat pusat layanan difabel, ya, teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus, ya, apakah itu apa namanya netra ataukah juga kebutuhan khusus yang lain, itu kita fasilitasi sehingga mereka bisa kuliah dengan baik di UIN gitu. Jadi marilah kita menjadi individu-individu yang bertanggung jawab. Duty bearer of rights itu untuk orang lain. Ya, jadi daripada kita mencela, daripada kita menyalahkan, daripada kita tidak memberikan solusi, apalagi kalau kita melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang yang rentan ini, lebih baik lakukanlah dengan tangan yang baik, ya. Seperti apa namanya hadis Rasulullah, maka kita harus berdakwah, ya, ke apa namanya bil hal gitu ya, bil lisan, dan juga yang itu apa namanya yang paling utama itu adalah dengan tangan kita, dan kita memberdayakan orang-orang yang rentan, memberdayakan orang-orang yang memang selama ini tidak beruntung di dalam masyarakat kita. Dengan demikian sebetulnya kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai bagian dari umat, ya, karena bagaimanapun kalau ada waria, kalau ada kalau ada saudara-saudara kita dengan berkebutuhan khusus, tentu yang terbanyak jumlahnya adalah dari masyarakat Muslim. Gitu. Nah, tentu teman-teman mempunyai banyak waktu, kita punya kemewahan, ya, kita mempunyai kemewahan, ya, kita semuanya punya kemewahan. Teman-teman yang ada di Mesir punya kemewahan, bisa studi di Mesir, ya. Tidak semua orang bisa studi di Mesir, dan itu harus dianggap sebagai bagian dari berkah, dan pada waktunya kita harus menyisihkan tenaga kita, menyisihkan kemewahan kita ini untuk menolong saudara-saudara kita yang rentan. Ya, itu adalah komitmen saya, ya. Saya sebagai orang yang merasa bahwa saya mendapatkan berkah dari Allah, maka saya menyisihkan waktu saya untuk bersama-sama menangani teman-teman waria, menangani teman-teman yang mengalami kekerasan, terutama teman-teman perempuan. Ya. Saya bergabung di dalam Rifka Anissa Women Crisis Center, gitu ya, menghibahkan sebagian waktu saya untuk menemani mereka. Mungkin suatu masa juga menghibahkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah untuk menguatkan mereka. Jadi saya melihat bahwa persoalan HAM itu bukan semata-mata persoalan diplomasi. Persoalan HAM adalah persoalan panggilan jiwa. Persoalan HAM adalah merupakan panggilan hidup. Ya. Karena apa? Karena kita yang diberikan rezeki dan juga diberikan berkah yang luar biasa oleh Allah, dan tentu saja kita harus menyisihkan atau memanfaatkan sebagian itu kita berikan kepada saudara-saudara kita. Saya berharap teman-teman yang ada di ruangan ini menjadi champion-champion hak asasi manusia, tidak mencela, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesaran, meskipun mungkin kita tidak menyetujuinya. Tetapi yang kita harus lakukan adalah kita melakukan dakwah bil lisan, kemudian juga dakwah bil hal, agar
apa namanya mereka yang sedang bermasalah dengan HAM itu menjadi lebih dikuatkan, dan dengan demikian kita bisa mencapai satu satu apa namanya satu derajat seperti yang diimpikan oleh Rasulullah, yaitu khairu umatin. Saya kira demikian ini apa namanya. Saya menjawab sekaligus Mas Ahmad dan juga Mbak Yuni. Saya kira demikian Mas Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya. Dengan dijawabnya pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan, sampailah kita di penghujung materi kita hari ini. Mungkin terakhir Ibu, closing statement atau pesan nasihat untuk kita diaspora Indonesia di Mesir saat ini yang kemudian nanti akan menjadi calon-calon diplomat, atau yang Ibu ingin sampaikan, kita silakan Ibu. Ya, tentu yang pertama tentu yang pertama kita semuanya adalah pemilik hak itu, tetapi sekaligus kita mempunyai tanggung jawab hak orang lain. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa marilah kita menjadi champions asasi manusia. Ya, tentu kita memiliki landasan yang sangat kuat di dalam Islam, ya, tentang hakun asasiun, ya, dan juga apa namanya karomah al-insaniyah ini sebagai satu landasan bahwa kita berbuat dengan lisan kita, kita berbuat dengan tangan kita berbuat dengan karunia yang diberikan oleh Allah untuk meringankan ataupun juga untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita, apakah ini saudara setanah air atau saudara apa namanya sesama Islam, ataupun juga ukhuwah basyar ya kita ya. Ini menjadi orang yang memahami hak asasi manusia itu secara kafah gitu, sehingga yang kita lakukan adalah kita mengkontribusi, ya, tidak mendegradasi, sehingga dengan itulah maka ini akan menyempurnakan peran kita sebagai khalifah fil ard. Menurut saya itu adalah merupakan ajaran Islam dan juga teladan dari junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya demikian Mas Iqbal, dan saya sangat senang sekali kepada teman-teman. Saya ingin semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi dengan suasana yang lebih apa namanya yang lebih semarak ya teman-teman, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga mungkin hal-hal yang mungkin kita bisa apa namanya gitu secara lebih aktif lagi. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pada saat ini bersedia untuk bersama-sama bertukar gagasan tentang hak asasi manusia. Saya kembalikan Mas Iqbal. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Ibu. Senang sekali mendengar beragam penyampaian materi dan juga jawaban yang sangat padat dan sangat detail sekali, sehingga memperluas khazanah keilmuan kita semua. Selanjutnya Ibu ingin menginformasikan bahwa insya Allah besok kita akan mengadakan MUN atau Model United Nations sebagai simulasi sidang PBB di puncak kegiatan sekolah diplomasi, di mana mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan estafet seperti Ibu dalam menyuarakan hak asasi manusia. Dan mungkin Ibu sebagai apresiasi dari kita untuk Ibu, kita ingin memberikan penghargaan secara online terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dan ditunggu di Mesir, Ibu. Mudah-mudahan bisa berkunjung ke Mesir. Baik, Terima kasih. Ya, silakan. saya temannya Pak Haji Surya dari kecil ya. Jadi sebetulnya beliau sudah Oh kunjung ya, dengan saya ke Mesir. Ya, tentu saya mendoakan teman-teman semuanya sukses, ya, sehat, sukses, dan tercapai cita-citanya. Kalaupun misalnya ke-27 teman-teman yang di sini ingin menjadi diplomat, saya berharap itu akan menjadi menjadi rahmat dari Allah. Dan ya saat ini anak saya yang pertama adalah seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri. Jadi tentu doa yang dulu saya panjatkan untuk anak saya ingin memanjatkan untuk teman-teman semuanya. Jadi anak saya ada di Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Uh,
selanjutnya boleh operator ditampilkan sertifikat penghargaannya untuk ibunda kita semua, Prof. Dr. Ruhaini, Siti Ruhaini. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Mas Ahmad Abdullah Hasan, kemudian siapa tadi ya yang juga bertanya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, dan tentu ini menjadi apa namanya kebanggaan Indonesia, tetap menjadi kebanggaan umat dan menjadi Izin Pak, mungkin kita bisa foto bareng-bareng dulu Pak Ya, boleh. sama Ibu. Kita foto bersama dulu, Ibu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oh, Oke. mungkin sekali lagi Bu. Satu, dua. kita ingin banyak Oh, semuanya Bu. Ya. teman-teman yang lain buka dong biar saya tahu. Ya, biar silakan teman-teman untuk dibuka videonya karena kita akan segera mengambil gambar. Teman-teman semua, mungkin boleh dibuka dulu kameranya untuk pengambilan gambar. Baik. Teman-teman yang boleh buka, yang belum dibuka boleh silakan dibuka terlebih dahulu. Oke. Boleh Terima kasih silakan ya Kak Yuni. membangun. Ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah bersedia berbincang dengan saya dan juga yang sudah bersedia membuka kameranya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Mas Iqbal dan Mbak Yuni dan teman-teman sekalian. Sukses selalu, jaga kesehatan, jaga persaudaraan, dan segeralah kembali ke Indonesia untuk bersama-sama membangun umat, bangsa, dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya, bisa bertemu kembali di kemudian hari. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada MC kembali. Silakan Kak Yuni. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan juga jawaban yang telah disampaikan narasumber kepada kita. Kemudian, terima kasih juga kepada Pak Iqbal yang telah memimpin jalannya webinar. Selanjutnya, penyerahan sertifikat dari panitia kepada Pak Iqbal sebagai moderator. Bisa ditampilin? Kita foto dulu ya, Pak. Boleh. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Pak. Oke. Satu, dua, tiga. Apakah Kak Yuni, apakah sertifikat untuk Prof. Dr. Siti Ruhaini sudah ada dan bisa diberikan saat ini? Oh, udah, Pak. Udah. Oke, Udah tadi, Pak. Udah ditampilkan dan nanti ya, udah. Kita serahkan juga sertifikat kepada Prof. Ruhaini. Mungkin boleh ditampilkan. Udah ditampilkan, Pak. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan dari PPMI Mesir. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih, Bu. Ini kasih saya izin. Nah,
Selanjutnya, teman-teman jangan lupa mengisi absensi yang akan dikirim panitia ke link chat Zoom. Bisa langsung diisi. Baiklah, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, tentunya kita melakukan sesi foto bersama lagi bersama peserta. Mohon semuanya untuk mengaktifkan kamera ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Demikianlah acara seminar online di Sekolah Diplomasi hari ini bertema dengan hak asasi manusia. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Sri Wahyuni selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di event Sekolah Diplomasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.